Kisah Pak Maisa dan Aran biliknya. Di sebuah desa kecil bernama Gunung Tua, Sumatera Utara, hiduplah seorang anak muda bernama Maisa. Rumahnya berdinding papan, beratapkan seng yang sudah berkarat di beberapa bagian. Angin sore kerap membawa suara alam ke dalam rumah, suara jangkrik, ayam, dan kadang suara perut lapar yang ditahan. Maisa tumbuh dari keluarga sederhana. Ayahnya, seorang petani kecil, tak punya banyak harta, tapi menyimpan satu warisan paling berharga, kejujuran. Kata orang, kalau mau tahu arti kejujuran, lihat saja cara ayah Maisa hidup selalu benar. Walau hidupnya terus salah dihantam nasib. Setelah tamat SMA, Maisa memandang langit kampungnya dan merasa sempit. Ia tahu, kalau ingin mengubah nasib, ia harus pergi. Maka dengan satu tas berisi pakaian, satu buku tulis yang masih kosong, dan satu pesan dari ayahnya, jangan pernah bohong. Walau untuk makan, ia menumpang truk kayu menuju Pekanbaru. Pekanbaru tak seperti kampungnya. Gedung tinggi, jalan ramai, dan orang-orang yang berjalan cepat seolah semua sedang dikejar waktu. Di sana, Maisa mulai dari bawah, jadi buruh ladang sawit, bekerja di bawah terik, dan tidur di barak sempit. Namun siapa sangka, dari kerasnya tanah rantau dan jujurnya hati seorang pemuda kampung, sebuah kisah besar akan tumbuh bukan dari sawit, tapi dari pohon lain yang tak pernah diduga orang. Hari-hari pertama di Pekanbaru bukan tentang impian, tapi bertahan hidup. Maisa bekerja di ladang sawit, menggenggam parang dan sabit, menantang panas yang membakar kulit. Upahnya tak seberapa, tapi cukup untuk sebungkus nasi dan sewa kasur tipis di barak kayu. Meski lelah, ia tak pernah mencuri waktu kerja, tak pernah mengeluh. Aku datang untuk belajar hidup, katanya dalam hati. Tapi hidup kadang memberi pelajaran paling berat dengan cara paling sunyi. Suatu siang, saat ia menyendiri, memeriksa blok-blok sawit, seorang lelaki asing datang menghampiri. Berpakaian rapi, bermobil, tapi berbicara dengan nada lirih penuh rayuan. Ada sawit yang belum dipanen dia, pemiliknya mana tahu. Potong saja, kita bagi dua. Cepat, mudah. Maisa diam, tangan kirinya berkeringat, meski angin berhembus pelan. Tawaran itu menggiurkan. Gajinya sebulan bisa didapat dalam sehari. Tak ada yang melihat, tapi ada suara ayahnya dalam kepalanya. Jangan pernah bohong, walau untuk makan. Ia hanya menjawab pelan, maaf, itu bukan milik saya. Orang itu pergi. Tapi hari itu, Maisa tahu, kejujuran akan selalu menguji sebelum memberi. Lalu, pada suatu malam, di bawah cahaya lampu minyak dan suara jangkrik di barak, Maisa merenung. Kalau aku tak bisa ambil sawit yang bukan milikku, mungkinkah aku bisa menanam sesuatu yang memang bisa jadi milikku sendiri? Dan di sanalah ide itu mulai tumbuh. Ide yang tak disangka akan mengubah hidupnya. Setiap pagi, Maisa menyusuri blok-blok sawit tempatnya bekerja. Ia perhatikan satu hal, banyak kalah kosong di antara pohon-pohon sawit. Tanah yang hanya ditumbuhi ilalang, tak dimanfaatkan. Di desa dulu, ia pernah melihat pohon aren tinggi menjulang. Daunnya lebat dan batangnya gagar. Tapi yang paling mengesankan, dari satu pohon itu, orang bisa ambil nira, bahan manis yang bisa jadi gula atau minuman. Satu malam di barak, ia memberanikan diri menyampaikan ide itu kepada pemilik kebun. Ia bicara pelan, tak banyak berharap. Pak, saya lihat banyak celah di antara sawit. Kalau boleh, saya ingin coba tanam pohon aren. Saya rawat sendiri. Kalau berhasil, saya panen sendiri. Pemilik kebun terdiam, lalu tersenyum kecil. Kau yang rawat, kau yang panen. Tapi jangan ganggu sawit ya. Maisa mengangguk. Tidak, Pak, satu pun tidak. Hari-hari berikutnya, ia mulai menanam. Bibit aren ia cari dari kampung. Ia tanam satu demi satu di sela-sela sawit. Orang lain menganggapnya aneh, buat apa capek-capek tanam aren. Hasilnya lama, bisa 5 tahun. Tapi Maisa tahu, tak ada hasil cepat untuk sesuatu yang berharga. Setiap hari ia siram, ia bersihkan rumput di sekitar batangnya. Setiap malam ia berdoa agar benih itu kelak tumbuh bukan hanya jadi pohon, tapi jadi jalan hidup. Dan tahun-tahun pun berlalu. Suatu pagi, Maisa melihat bunga pertama dari salah satu pohon arennya. Ia tersenyum kecil, sebuah senyum yang menandai awal dari sesuatu yang besar. 8 tahun, itulah waktu yang dibutuhkan Maisa untuk melihat hasil pertama dari pohon-pohon aren yang ia tanam. Satu persatu, tandan bunga jantan mulai muncul. Itu pertanda, nira akan segera menetes. Ia pelajari cara menyadap nira dari video
dari orang tua di kampung. Bahkan sempat bertanya ke pedagang gula merah. Dengan bambu kecil dan wadah bersih, ia mulai menyadap. Satu pohon bisa menghasilkan rata-rata 10 liter per hari, jernih, manis, dan harum. Awalnya ia jual sebagai air nira murni. Ditaruh dalam botol bening, ia titip di warung-warung. Beberapa orang suka, beberapa tidak tahu. Tapi Maisa tak berhenti di sana. Ia berpikir, bagaimana kalau nira ini dijadikan sesuatu yang lebih istimewa? Ia mulai bereksperimen. Di waktu senggang, ia racik kopi campur nira panas. Rasanya unik, pahit kopi berpadu manis nira segar. Ia beri nama, Kopi Aren Maisa. Minuman itu jadi pembicaraan. Dari barak pekerja hingga kafe kecil, orang mulai mengenal kopi aren buatannya. Ia tak punya gerai, tapi pembeli terus datang. Ia tetap sederhana, tapi kini tak lagi kekurangan. Tiap tetes nira yang mengalir, seolah menghapus letih bertahun-tahun. Tapi ujian belum selesai. Ujian berikutnya bukan soal bertahan hidup, tapi soal bertahan dalam prinsip. Suatu hari, di tengah kesibukannya menyadap nira, datanglah seorang pria ke pondok kecil tempat Maisa biasa menyimpan hasil panen. Penampilannya sederhana, tapi cara bicaranya penuh hitung-hitung kene. Pak Maisa, saya dengar aren Bapak paling manis. Saya butuh banyak, tiap hari. Boleh saya beli langsung? Maisa tersenyum, untuk dijual lagi ya? Pria itu tertawa. Bisa dibilang begitu. Saya buat tuaki, aman kok. Biasa untuk acara-acara adat. Maisa terdiam, ia tahu. Secara hukum tak salah. Tapi ada sesuatu yang mengganjal. Air nira ini, ia tanam dengan jujur. Dirawat dengan sabar. Masa harus berakhir jadi mabuk di gelas orang? Pria itu menaikkan tawaran. Saya beli 1 drum per hari. Harga 2 kali lipat dari pembeli biasa. Bayar kas. Ke saat itu, Maisa sedang butuh uang. Ia ingin beli alat sadap stainless, memperluas kebun, dan menggaji 2 orang tetangga. Tapi tawaran itu meski legal bertentangan dengan hatinya. Akhirnya, Maisa menggelang. Maaf, air ini terlalu bersih untuk dicampur dengan niat yang karu. Pria itu pergi, tak kembali. Tapi Maisa tak menyesali. Ia tahu, hidup bukan soal seberapa banyak yang bisa dibeli, tapi seberapa kuat bertahan pada nilai yang tak bisa dibayar. Dan dari situlah, kepercayaan datang. Orang mulai mengenal Maisa bukan cuma karena nira dan kopi arennya, tapi karena namanya bersih. Seperti air yang ia teteskan setiap pagi. Kini, di ladang sawit yang dulu hanya jadi tempat kerja, berdiri ratusan pohon aren milik Pak Maisa. Di sela-sela hijau daun sawit, menjulang batang-batang aren yang setiap pagi meneteskan nira manis, bersih, dan penuh cerita. Ia tak lagi tinggal di barak. Ia bangun rumah sederhana dari hasil penjualan nira dan kopi aren. Ia juga mempekerjakan beberapa warga sekitar, mengajari mereka cara menyadap nira dengan benar, memprosesnya tanpa bahan tambahan, menjaga kualitas seperti menjaga nama baik sendiri. Produknya tidak hanya dijual di warung, tapi sudah masuk ke kafe-kafe dan toko daring. Kopi aren Maisa kini jadi merek yang dihormati, bukan karena iklan besar, tapi karena kejujuran kecil yang konsisten. Ia sering diundang bicara di kelompok tani, diundang ke desa-desa lain untuk berbagi cerita, bukan tentang cara cepat kaya, tapi tentang cara tetap waras, jujur, dan sabar di jalan panjang. Kalau dulu saya terima uang dari sawit yang bukan milik saya, mungkin hari ini saya masih buruh di ladang, tapi saya memilih menanam dan menunggu. Maisa membuktikan bahwa kadang untuk tumbuh tinggi, kita harus sabar seperti pohon aren tumbuh lambat, tapi akarnya kuat. Kini, ia bukan hanya dikenal sebagai petani, tapi juga penanam nilai. Nilai yang mengakar dari gunung tua, tumbuh di Pekanbaru, dan manisnya bisa dirasakan siapa saja.